بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى، ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وبواطننا وما علمه الله من صالح النيات، أن الله يدخل نيتنا في نية الصالحين، واجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين، إنه أكرم الأكرمين. اللهم أكرمنا بالعلم، زينا بالحلم، جملنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Hari ini kita di hadis berapa itu? 39. Tinggal sedikit lagi sudah kita selesai Al-Arba'in Nawawiyah. Kalau sudah selesai kita baca apa Bu Eda? Sampai sekarang Riyadhus Shalihin. Ya mungkin saya lagi pikir seperti itu. Subhanallah, kamu dekat ini. Pikiran kamu dekat sama Syekh Faisal. Oke. Hari ini di hadis 39, setelah kemarin kita lihat hadis yang qudsi tentang kebaikan atau dosa atau bahalanya, tulis bahala atau dosanya bagaimana. Hari ini kita masuk di hadis, teksnya sedikit tapi di bawahnya ada berapa pelajaran, juga di bawahnya ada berapa mungkin bilang juga kita bisa bilang karunia dari Allah Ta'ala, bagaimana sayang sama hamba-hambanya, seluruh hamba-hambanya, kasih mungkin kita bilang juga kasih kemudahan untuk hamba-hamba biar mereka tidak masuk ke neraka. Mau hamba-hamba semuanya orang beruntung atau ahli surga. Jadi kasih berapa hal yang kemudahan, yang mudah. Hadis an Ibn Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah tajawaza li an ummati al-khata' wan nisyan wa mastaqrihu alaihi. Coba baca artinya Bu. Ya, Syekh. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya Allah telah memaafkan atau menghapuskan karenaku dari umatku pekerjaan-pekerjaan yang hilaf dan lupa dan apa-apa yang dipaksakan atas mereka. Bagus nih. Teksnya seperti saya tadi bilang, bagus juga, tapi di bawahnya ada beberapa hal yang jadi mudah. Yang pertama ini lihat bagaimana Rasulullah bersabda, innallaha tajawaza li an ummati. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah memaafkan umatku karena ini lihat Allah Ta'ala bagaimana memuliakan atau mengagungkan juga Nabi Muhammad. Ya, karena Nabi Muhammad itu kasih kemudahan untuk umatnya. Ini karena berarti bukan langsung karena kita hamba Allah Ta'ala. Itu sebabnya kita harus lihat Nabi Muhammad SAW derajatnya luar biasa yang kita fikir. Bukan seperti berapa orang yang bilang Rasulullah itu seperti manusia, seperti orang bos itu bawa apa bahasa Indonesia? Bakitnya apa aja habis itu pergi. Enggak. Ini lihat manfaatnya. Rasulullah sudah wafat tapi hukum ini masih sampai hari kiamat. Allah Ta'ala memaafkan itu beberapa perkara yang nanti kita belajar. Tapi karena siapa? Karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga bagaimana Allah Ta'ala di surat Ali Imran kita baca, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jika kamu cinta kepada Allah Ta'ala, ikut saya. Wah, gimana ini cinta Allah Ta'ala, ikut Nabi ya. Itu fattabi'uni yahbibkumullah. Saya salah satu sebab yang kalau kamu, wahai umatku, ikut saya, bisa Allah Ta'ala atau Allah Ta'ala cinta kepadamu. Fattabi'uni yahbibkumullah. Di sini innallaha tajawaza li an ummati. Kita baca di surat Ad-Duha juga, Bismillahirrahmanirrahim.
والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. Artinya apa itu Ustazah? Walasaufa yu'tika rabbuka fatarda? Bisa terjemahnya langsung, bukan seharus terjemah yang rasmi Ustazah. Ya, apa sih tadi? Wah, terakhir. Walasaufa yu'tika rabbuka fatarda. Dan kelak akan diberikan kepadamu ya. Terus? Fatardo, maka ridho. Kenapa Bukan. Pak? Saya bingung Ustazah. Ya, fatardo, bingung saya. Ya, fatarda ridha betul. Walasaufa. Ayat berapa itu? 5. Dan kalak Tuhanmu pasti memberikan apa itu? Karunia kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Walasaufa yu'tika rabbuka fatarda. Karunia luar biasa yang Allah Ta'ala kasih kepada Nabi. Sampai Rasulullah langsung jawab setelah turun ayat ini. Rasulullah langsung jawab bilang, saya tidak ridha tidak ridha ada satu orang dari umatku masuk neraka. Ya, ini Rasulullah bagaimana cinta kepada umatnya. Wala saufa yu'tika, Allah Ta'ala sudah kasih di ayat ini, wahai Muhammad, Allah Ta'ala beri karunia kepadamu sampai kamu atau sehingga kamu ridha. Rasulullah bilang, saya tidak ridha kalau masih ada dari umatku di dalam neraka. Artinya apa? Saya ridha kalau semuanya masuk surga. Itu yang sebabnya Allah Ta'ala kasih syafaat. Syafaat itu ada syafaat al-kubra. Syafaat al-kubra itu kita tahu seluruh manusia. Seluruh manusia. Syafaat al-kubra itu bukan orang muslim aja, bukan khusus orang muslim. Enggak, itu seluruh manusia datang ke Adam. Wahai Adam, kita sudah capek di waktu dibangkitkan ya kan Ustazah bilang. Sudah kita ayo mau ke surga atau ke neraka karena sudah capek itu. 1 tahun atau 1 hari seperti 1000 tahun. Wa inna yawman inda rabbika ka alfi sana. 1 hari aja, hari kiamat itu hari yaumul ba'thi atau yaumul mahsyar itu 1 hari, tapi seperti 1000 tahun. Ya, mereka nunggu. Mereka lagi nunggu itu bisa ahli surga sama ahli neraka berbisa atau ya, siapa yang ahli surga, siapa yang ahli neraka. Sampai mereka capek. Itu 1000 tahun. Mereka datang ke Adam. Adam, coba ayo minta dari Allah Ta'ala biar selesaikan masalah ini. Boleh ke surga atau ke neraka, tidak masalah. Ya, Adam bilang saya tidak bisa karena Allah Ta'ala suruh saya tidak makan dari buah tersebut. Saya artinya tidak tepati perjanjian tersebut. Mereka pergi ke Ibrahim, pergi ke Musa, pergi ke Isa. Semuanya bisa nafsi-nafsi sendiri-sendiri. Saya tidak bisa. Sampai Rasulullah bilang saya bisa. Pergi sujud di bawah arsy. Sampai Allah Ta'ala bilang, wahai Muhammad, angkat kepala. Sal tu'ta. Minta apa? Kita kasih. Ya? Itu namanya syafa'al kubra untuk seluruh manusia. Ada syafa'at sughra itu untuk umat Nabi Muhammad SAW. Rasulullah datang ke depan neraka, keluarin yang sudah pernah iman atau yang sudah melakukan haram, mungkin dapat atau masuk neraka, dapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW atau izin dari Allah Ta'ala, bisa keluarin berapa orang dari umat Nabi Muhammad SAW. Itu yang namanya asy-syafa'ah as-sughra. Kita baca juga di Al-Quran, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznih. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu di hari kiamat mereka lihat ini berarti orang yang paling mulia kepada Allah Ta'ala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa?
karena dia subhanahu wa ta'ala terima syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini lihat ini innallaha tajawaza li. Ini seperti bantuan dari Allah Ta'ala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu al-khata? Al-khata. Disebutkan beberapa hal itu kesalahan. Kesalahan. Enggak ada yang maksum dari salah. Salah di hidupnya, salah di komunikasi, salah di bicara, salah di sama keluarga, sama istri, enggak ada yang selamat, pasti ada salah. Allah Ta'ala itu memaafkan yang salah, al-khata. Saya tidak sengaja mau bilang kata ini keluar kata tidak bagus, tapi tidak sengaja. Itu salah. Pikiran saya yang benar saya melakukan hal ini. Setelah selesai saya lihat, oh ini salah. Itu tidak masalah. Allah Ta'ala maafkan salah tersebut. Saya suruh kamu atau minta kamu kerja ini. Tapi setelah kamu mulai, saya lihat ya lebih afdal keluar atau tidak lanjut. Saya cari kerjaan lain. Terus setelah itu baru sadar, oh kemarin saya salah. Ini salah. Ini yang namanya salah. Ini memaafkan. Allah Ta'ala maafkan salah ini. Kecuali kalau sengaja. Saya tahu akibatnya kalau saya melakukan ini, akibatnya ini. Saya sudah tahu, faham dari sebelumnya. Tapi lanjut. Ini mungkin kita bilang dosa di situ. Salah yang besar di situ. Tapi salah tidak sengaja, al-khata. Di sini juga masuk hukum fikih. Hukum syariah, fikih itu. Kalau saya mau lagi main-main, seperti mungkin kita bilang apa namanya itu, latihan itu senjata atau macamnya. Saya mau apa, kena apa bahasa itu namanya apa itu. Walhasil sampai saya membunuh orang tidak sengaja, itu namanya khata, salah. Aslinya bukan maksud saya fulan, saya mau maksud di situ, tapi ini mungkin tidak sengaja keluar atau pergi ke tempat lain sampai saya membunuh satu orang. Ini salah. Tidak ada hukum syar'i di sini, dia tidak boleh kita qisas, enggak ada karena salah. Al-khata itu di ijtihad fikih. Salah masalah fikihiyah ini. Faham atau bilang, oh dari hadis ini hukumnya gini. Tapi fahamannya ternyata salah. Ini Allah Ta'ala memaafkan ini. Kecuali kalau dia tahu ini salah, tapi biarin saya, biar presiden atau jabatan itu menjabatan, atau mungkin bilang seperti sekarang yang kita dengar berapa fatwa dari beberapa ulama yang lihat orang Palestina salah. Ini masalahnya besar. Salah kalau saya ijtihad, saya baca dalil, saya cari, tapi semuanya di akhirnya saya tahu ini salah. Beda sama yang salah sama yang sengaja. Salah yang tidak sengaja sama salah yang sengaja. Beda. Saya bilang fatwa ini biar presiden kita tetap lanjut. Ini masalahnya. Berarti ini sengaja, bukan salah. Saya bilang fatwa yang seperti itu biar raja kita senang dari saya. Kasih mobil, kasih rumah, kasih mata dunia. Itu berarti sengaja, bukan salah. Tapi enggak, saya lagi di buku fikih, hukumnya seperti ini. Setelah saya ketemu sama orang yang lebih alim dari saya, jelasin, ternyata saya kemarin salah. Itu masalah lain. Ini yang kita bilang salah. Juga lihat di hadis ini juga Rasulullah bersabda, Allah telah memaafkan. Di antara kita banyak kadang-kadang salah ucapan, salah komunikasi, salah faham. Salah ada berapa? Apalagi yang kadang-kadang di tempat kerja, mungkin kita bilang di kantor, di yayasan,
di lembaga. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang, banyak ada salah di antara kita. Jangan sampai kamu tidak memaafkan. Ini kamu lebih afdal dari Tuhan. Tuhan kita, Allah Ta'ala, memaafkan kepada orang yang melakukan salah, kamu nggak mau maaf. Saya, apalagi kalau saya sudah datang, fulan saya kemarin yang melakukan itu salah, maaf, saya minta maaf. Tidak terima. Pergi. Gak mau bicara sama kamu. Sampai 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, ada sampai yang meninggal. Ada yang kasih wasiat juga. Kasih wasiat, kalau saya meninggal, jangan fulan lihat wajah saya. Karena dia pernah salah sama dia. Ini lihat hadisnya itu. Kenapa saya tadi bilang hadisnya sedikit atau teksnya kecil tapi artinya luas. Inna Allah tajawaza li an ummati al-khata' wan nisyan. Dia datang atau si fulan atau fulana datang kepada saya minta maaf dari salah kemarin, ya, sudah cukup. Kenapa saya belum ridha? Kenapa saya masih panjang masa masih marah? Ya. La ilaha illallah. Ini satu al-khata. Masuk semuanya di hidup kita pasti ada salah. Di antara kita macam suami sama istri pasti ada yang salah kadang-kadang. Dari istri saya harus terima salahnya. Dari suami juga kepada istri harus terima, harus maafin. Jangan keras. Terus setelah berbaiki ada yang masuk di antara mereka, terus ada masalah baru dia hitung yang kemarin sudah kemarin. Yang kemarin sudah kemarin itu di tahun lalu, tapi waktu dia lagi marah bilang, kamu sudah berapa tahun yang lalu bilang, sudah itu kemarin maafin ya kan? Kalau maafin artinya tidak sebut aib tersebut atau salah kemarin. Tapi kalau belum ya ini yang bahaya juga. Kadang-kadang kita sudah maafin sama fulan, tapi waktu kita ketemu lagi, ya Bu Rida, ya. Waktu ketemu lagi atau dapat salah baru, dia masih sebut salah yang kemarin. Ya, ini juga harus kita perhatian. Al-khata, ya, al-khata, yang tidak sengaja. Wan nisyan. Al-khata itu huwa wuqu' asy-syai' ala khilaf ma yurad. Wuqu' asy-syai' ala khilaf ma yurad yang tadi sedang jelasin. Ka'an yarmi syakhs ila nahwi syajaratin fayusibu insanan fayaqtuluhu. Ini tentang hukum syar'i. Tentang qisas itu. Ini saya lagi potong pohon itu, ya kan? Tapi dia jatuh atas satu orang sampai dia meninggal. Bukan maksud saya mau membunuh orang tersebut. Itu yang namanya khata. Hukum syar'i apa? Ada hukum syar'i, ada bab khusus tentang masalah tersebut. Saya mau ucapan kata ini, keluar kata yang buruk atau ini. Jangan kamu sudah jadikan salah karena sudah ini kemarin atau kita baca di nanti kalau jadi Riyadhus Shalihin. Ada hadis itu orang yang hilang ontaknya, ontak yang ada makan minum atasnya dia hilang. Waktu dia berdiri mau bilang Allahumma anta rabbi wa ana abduk, dia bilang oh, wahai Tuhan Allahumma bilang engkau Tuhanku, saya hambamu, tapi kebalik dia. Bi aku Tuhanmu, kamu hambaku. Itu salah. Allah Ta'ala terima. Rasulullah kasih tahu hadis tersebut. Tidak bilang, wah itu jadi kafir, ini musyrik. Enggak, salah ucapan, tidak sengaja. Maaf, harus kita terima, maafin. Tadi bilang harus kita paham hadis ini juga harus taruh di depan mata kita. Biar kalau ada yang salah, kita rem sedikit. Apalagi kalau dia jelas-jelas benar salah. Kadang-kadang salah, kadang-kadang enggak. Dia kasih alasan kamu bisa paham ini.
Ini contohnya ya kan, saya kasih contoh sama Bu Eda. Saya chat sama Bu Eda. Terus 3 hari, 4 hari dia tidak balas itu. Habis itu bilang cek saya tidak pegang HP 4 hari. Itu alasannya benar atau tidak? Enggak, ini alasannya karena di setiap saat, setiap waktu kita pegang HP. Bilang saya baca mau jawab nanti, tapi lupa ya boleh. Tapi bilang Syekh belum lihat, saya tidak lihat. Ya, itu alasannya aneh ya kan, bahasa Indonesia bilang alasannya aneh ya. Eh, itu yang mungkin kita bilang al-khata. Alasannya harus sesuai salahmu. Sesuai alasannya, kasih alasan yang benar. Itu orang sahabat yang tidak ikut Ghazwah Tabuk. Waktu mereka datang ke depan Nabi, sebelum datang mereka bilang, kita bisa kasih alasan seperti orang yang sebelum kita. Tapi kita takut Allah Ta'ala menurunkan ayat Al-Quran, jelasin salah kita atau alasan kita palsu. Harus kita jujur di hadapan Nabi. Ya, mereka kasih Rasulullah. Kemarin kita tidak bisa ikut, tidak ada alasan. Hawa nafsu aja ya. Kita senang lihat musimnya itu musim panas, kita nggak mau pergi. Rasulullah bilang ya, masya Allah, alasanmu tidak ada alasan, tapi jujur di alasan ini nunggu sampai Allah Taala menurunkan ayat tentang masalah kamu. Ya setelah 50 hari baru dapat ayat atau turun ayat jelasin Allah Ta'ala sudah terima taubat 3 orang. Karena mereka jujur. Tidak kasih alasan yang palsu tapi Allah Ta'ala sudah terima taubat mereka setelah ada beberapa hukuman dari Rasulullah waktu itu. Rasulullah tidak bicara sama mereka 40 hari. Setelah 40 hari Rasulullah suruh 3 orang tersebut jangan dekati sama istri, maksudnya tidur sama istri. Ya ada beberapa hukuman sampai mereka, waduh ya Allah sempit itu bumi. Mereka lihat bumi itu sempit. Hatta idza dhaqat alaihim al-ardu bima rahubat. Tapi karena mereka ahli jujur, ahli sidq, ahli agama, lanjut sabar, Allah Ta'ala kasih atau Allah Ta'ala buka jalan yang bagus, terima taubat mereka. La ilaha illallah. Kalau kita lanjut di al-khata ini tidak bisa berhenti karena setiap orang nggak ada yang selamat dari salah. Guru, alim, atau di kantor kerja atau di tempat biasa sama tetangga sama keluarga nggak ada yang selamat dari salah, tapi harus kita cari cara yang benar yang bagus biar berbaiki salah saya yang saya melakukan kemarin. Ada salah kecil, ada salah besar, ada salah seharus saya sendiri berbaiki salah saya. Ada salah saya harus minta bantuan dari fulan karena salah saya mungkin kepada orang lain, minta bantu biar orangnya itu terima alasan saya. Ada salah saya harus jelasin alasan saya biar orangnya terima. Ada salah kadang-kadang tidak perlu jelasin alasan tersebut biar mungkin tambah. Ya, ini kita harus paham. Ini yang namanya al-khata. Yang kedua an-nisyan. An-nisyan itu adam dzikr lisyai' lidhulin aw. Itu bahasa Indonesia lupa. Lupa, tapi ada lupa yang juga sengaja, ada lupa yang lupa enggak. Ya, ini jadi alasan lupa, Cek. Tapi benar lupa atau tidak? Itu kamu tahu diri sendiri. Saya enggak tahu, saya bisa terima dalam hukum syar'i. Fulan bilang cek saya lupa, ya lupa, oke. Tapi kamu tahu ini lupa atau tidak. Ini juga kita kemarin belajar di buku fikih alasan salat itu an-naum wan-nisyan ya kan? An-naum, alasan salat itu kalau terlambat atau tidak salat itu yang pertama an-naum, tidur atau lupa. Seperti kita bilang dia mau ada tamu datang
lagi nunggu di depan gerbang atau itu lagi sibuk masak, mungkin kita bilang ibu-ibu masak sibuk itu waktu zuhur masuk dia lagi siap-siap ya sampai salat asar sudah sampai masuk salat asar dia baru sadar, oh ya Allah hari ini belum salat asar karena ada tamu atau ada alasan. Ini bisa masuk itu hukum syar'i, tidak masalah. Waktu kamu ingat ayo langsung salat. Ini Rasulullah, kita tahu hadis Rasulullah bersabda waktu perang di Al-Ahzab ya kan, syaghaluna, tapi ada satu salat yang Rasulullah lupa. Habis itu waktu dia ingat salat atau langsung salat. An-nisyan, sampai kita baca di Al-Quran, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ini biar kita faham hadisnya dari mana. Khata tadi salah sama lupa. In nasina au akhtana. Di sini ada nasina, ada nusina. Ya, nasina itu saya lupa sendiri. Nusina itu yang dari asyaitan. Ya, sanuqri'uka fala tansa. Wama ansanihi atau wama ansanihu illa syaitan an adhkurah. Seperti bacaan Al-Quran atau yang kita orang Indonesia biasa sering baca doa tersebut di akhirnya Allahumma dzakirna minhu, bukan manasina, manusina. Karena sabab salah kita, sabab kita lupa itu sababnya syaitan. Jadi mughayyar mabni lil majhul. Sabab salah kita dari syaitan. Bilan nusina. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu semuanya masuk di lupa. Al-khata' wan nisyan. Di Bani Israel itu sebabnya kita baca doa di akhir surat Al-Baqarah. Karena di Bani Israel kalau mereka lupa atau salah seperti tadi, itu dapat hukuman di langsung sama mereka. Jadi ja'an Bani Israel kanu idza nasaw syai'an mimma umiru bihi aw akhtau ujjilat lahumul 'uqubah. Hukuman mereka langsung di dunia, kasihan. Itu sebabnya jadi kita baca setelah amana rasulullah unzila ilaihi min rabbil mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma. Ini hukum yang ringan. Beda sama Bani Israel. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Yang sebelum kita itu al-Yahud, al-Nasara, jangan kasih hukum yang berat seperti yang sebelum kita. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta tetap minta maaf ya. Minta maaf, wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rasulullah di dalam riwayat hadis itu barang siapa atau yang baca ayat tersebut itu Allah Ta'ala terima doanya karena ayat Al-Quran atau kabul atau maafin salah-salahnya yang dia melakukan. Jadi kita harus berhati-hati. La ilaha illallah. Qala idza nasitum syai'an fasallu alayya tadhkuruh. Itu dalam riwayat hadis. Ini hadis siapa ini? As-Sakhawi fil qaul al-badi'. Kalau kamu lupa sesuatu, ucapan itu biasa kita Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau lupa ya Allah Allahumma shalli ala Muhammad, itu salahnya ya. Itu juga bisa ingat la ilaha illallah, bisa tasbih subhanallah. Itu semuanya. Wadhkur rabbaka idza nasit. Wadhkur rabbaka idza nasit. Bisa la ilaha illallah. Saya lagi cari tidak ketemu la ilaha. Astaghfirullahaladzim, bisa. Yang penting sebut nama Allah Ta'ala, bisa ingat. Juga yang kita dari kecil kita di Yaman itu biasa Allahumma shalli ala Muhammad, ya Allah Allahumma shalli ala Muhammadin, ayat 2 kali 3 kali itu bisa ingat sesuatu yang kamu lagi cari. Kalau tidak bisa ingat ya pergi salat aja. Seperti orang yang datang ke Abu Hanifah, dia hilang, dia taruh
taruh hartanya di apa itu bahasanya, di bawah bohong itu, di bumi itu apa, di tanah ya kan Bu, di tanah, tapi dia lupa di bawah bohongnya mana itu, karena banyak itu. Datang ke Abu Hanifah saya lupa harta saya di situ, saya nggak tahu di mana. Abu Hanifah bilang sama dia, ayo pergi salat aja. Waktu dia mulai salat, syaitan datang ingatin dia di bohong yang di sebelah ini, dia langsung dia pergi, sudah tidak lanjut salat. Datang balik ke Abu Hanifah. Abu Hanifah sudah ketemu, bilang sama beliau, saya tahu syaitan ganggu kamu, tidak mungkin kasih kesempatan biar kamu salat, enggak. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga itu tadi apa? Al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alaihi. Artinya apa itu? Wa mastukrihu alaihi tadi, Bu? Dan segala sesuatu yang dibaksa. Ini lihat yang dibaksa. Tapi dibaksa itu syaratnya banyak juga, harus kita paham. Yang dibaksa itu harus ada orang lain jahat sama kamu, bawa pisau, senjata, atau macamnya, segala macam seperti itu, yang kalau kamu tidak melakukan mungkin bunuh kamu ya kan. Itu mungkin bilang baksa. Tapi dia bilang, ya ini Fulan, telepon sama dia, Fulan pergi ke sini, kalau tidak saya, berarti bisa kabur, bisa atur. Ya, juga subhanallah, seperti tadi bilang al-khata' itu umum, seluruh salah. An-nisyan juga seluruh di dalam hukum syar'i, di dalam hari apa adat yang biasa. Di sini juga al-ikrah. Al-ikrah itu dibaksa, ya kan Ustazah, dibaksa. Oke. Ala fi'li fala ithma ala man sadara minhu dhanbun bil qahri wal ijbari alaih. Ada yang jahat bilang sama kamu, bilang kata ini, katanya ini buruk, mungkin mencaci maki Allah Ta'ala atau Al-Quran. Itu kalau kamu tidak melakukan mungkin dia membunuhmu, ya, atau bunuhmu, mungkin boleh bilang, juga tidak ada dosa. Itu yang namanya maafkan juga. Ini lihat hukumnya ya kan, hatta la yakfur man ukriha ala riddah. Kalau ada yang bilang sama dia, ayo keluar dari agama Islam, kalau kamu tidak keluar, itu ulama bilang tidak kafir. Kalau dia bilang di depannya, ya sudah, saya tinggal, saya bukan muslim, di depan mereka sampai pergi, di dalam hati masih muslim, itu ulama bilang tidak jadi kafir. Ya, ini lihat ya sampai mana. Tapi ada beberapa hal yang tidak terima. Seperti apa? Di sini أو فعل فعلا مكفرا وقلبه مطمئن غير معتقدا لما ما لم يكره على ذلك الصليب بخصوصه ولو صبر حتى كان يقتل ولا يحنث من حمل كرها. Itu di sini ada, kalau masalah zina, yustasna min ini zina. Ada yang dibaksa, ayo pergi zina. Ya, itu bilang ulama bilang tidak mungkin. Karena bagaimana bisa muncul atau bagaimana bisa keluar syahwat dalam keadaan takut, itu artinya di dalam hatinya ada sesuatu, ini jadi alasan aja. Ulama tidak terima. Tidak terima ini alasannya. Mungkin dia suruh minum khamar. Kalau kamu tidak, ya masih bisa. Tapi zina itu ada mustathna, kecualian, tidak mungkin masuk. Fayasam fa'iluhu alal asah. Kalau dia melakukan hal tersebut itu dosa. Walakin yasqut anhul had. Dosanya dapat dosa. Tapi itu had al-jald atau rajm itu tetap tidak ada. Tidak ada karena itu ada orang yang dibaksa. La ilaha illallah. Juga di sini kasih contoh, wa minal ikrah alaihi matturrat imra'a li ta'am wa amtana'a malikuhu min badlihi illa bizina. Itu kalau kasih contoh, kalau ada perempuan butuh makan, tidak ada makan, yang mau kasih itu bilang sama dia, kalau kamu siap zina, saya kasih makan. Itu ulama bilang bagaimana ini hukumnya apa? Qala fayahrum 'alaiha tamkinuhu haram. Dia bilang, oh karena darurat, takut mati, ini silakan
biar dapat makan itu haram, tidak boleh. Khilafan di qauli Malik. Ada dari Imam Malik aja bilangnya kalau itu mungkin bisa. Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal tidak terima atau tidak kasih izin. Artinya tidak boleh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita bisa ambil beberapa pelajaran dari hadis ini. Yang pertama, al-khata' yarfa'ul itsm al-ukhrawi. Kalau ada salah berarti tidak ada dosa di akhirat. Al-khata' fil muamalat al-maliyah bainal ibad yusahhah bi raddiha li ashabiha. Kalau ada salah tentang harta itu jangan bilang oh saya salah kemarin ambil. Ya balikin, salah. Kalau salah balikin. Jangan bilang salah sudah ambil karena salah. Enggak, balikin itu. Yang ketiga an-nisyan yusqatul itsm. Itu tadi bilang lupa juga tidak ada dosa. Itu lupa ya. Lupa bukan kebetulan. Jadi dia bilang saya lupa tapi sudah dapat kesempatan. Ini bilang apa Bu Aida ini? Dia tidak lupa pura-pura atau kebetulan ya kan? Kasih biar dapat kesempatan itu tidak harus lupa. Kadang-kadang benar itu subhanallah lupa benar ya ini bagaimana saya melakukan hal tersebut. Tapi kadang-kadang sudah ingat saya bilang tunda. Ini dosa kalau ada seperti ini saya ingat bilang oh ya masih jauh insyaallah. Terus sampai keluar waktunya ini ada dosa. Karena kamu sudah ingat di waktunya seharus setelah kamu ingat langsung tentang masalah salat, tentang masalah ibadat, tentang masalah kerjaan, itu semuanya perbuatan kamu. Kalau lanjut sampai selesai atau keluar waktunya itu tidak ada dosa. Tapi ingat di dalam waktunya ini dosanya dari waktu kamu ingat, sebelumnya enggak. Empat, an-nisyan fi huquqillah wa la yasqut bihi haqqul ibad. Lupa itu tentang hak Allah Ta'ala. Kalau hak manusia harus bayar, harus kasih. Setelah dia ingatin, jangan kamu marah. Wah, saya lupa, tapi masih baksa sama saya. Ya, lupa kemarin lupa. Oke, itu alasannya betul. Sekarang ayo, lanjut. Ayo kerja, ayo bayar. Jangan bilang lupa. Fulan itu minta atau tanya atau kasih fulan uang. Dia kasih perjanjian sampai akhir bulan. Oke, akhir bulan betul, lupa. Tapi setelah fulan ini telepon, bagaimana uang saya, dia marah-marah. Wah, saya lupa, kenapa kamu? Ya, ini kenapa jadikan masalah? Ini hak saya. Tidak masalah. Jadi, jangan sampai. 5, al-ikrah yusqitul uqubah. Yang kelima, dapat pelajaran yang kelima itu al-ikrah. Itu yang tadi, paksa itu tidak ada hukuman. Yang seperti yang ada kecualian tadi masalah zina tidak ada hukuman tapi dosanya masih ada. Dosa ada tapi hukuman itu al-hadd syar'i tidak ada. Ini semuanya itu di buku fikih ada tentang masalah salah ambil harta, salah tinggal salat, salah makan waktu puasa kita sudah tahu itu tidak ada hukum. Yang lupa makan minum di bulan Ramadan ya alhamdulillah, tapi dia bilang dia ingat setelah mulai dua itu atau sudah minum. Ya ini setelah dia ingat bilang lanjut aja lupa. Ini bahaya. Harus benar lupa. Nasallallahu an yanfa'ana wa iyyakum bima nata'alam innahu akramul akramin wa arhamur rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin.